Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giankana Inggita dengan NIM 19010644027 dari kelas 2019B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP Pengembangan Bahan Ajar yang diampu oleh Bapak Henry Pandupaksi SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan media pembelajaran yang saya gunakan dalam pelajaran matematika di kelas 2B, yakni pada penempatan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, yaitu di SDN Banyu Urip 233. Media pembelajaran yang saya kembangkan yaitu papan jurang atau papan penjumlahan dan pengurangan, yakni pada bilangan ratusan. Alasan saya memilih masalah tersebut karena ketika pada proses pembelajaran di kelas 2B tersebut terjadi kesenjangan ketika berada pada materi penjumlahan dan pengurangan. Ketika proses pembelajaran tersebut, guru hanya memberikan contoh soal saja, serta jika dilihat dari sarana prasarana yang ada di sekolah kurang memadai atau kurang mendukung untuk siswa dalam memudahkan mereka ketika berhitung, terutama pada penjumlahan dan pengurangan. Hal tersebut mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar karena beberapa siswa terlihat tidak mengerjakan soal, terlihat tidak fokus dengan materi yang diberikan oleh guru karena mereka merasa bosan dengan metode yang digunakan oleh guru, yakni hanya ceramah dan tanya jawab saja. Hal tersebut juga menyebabkan siswa menjadi pasif dan kurang aktif ketika berada di dalam kelas karena mereka tidak suka dengan metode yang digunakan oleh guru tersebut. Mengapa memilih media pembelajaran tersebut? Karena terutama pembelajaran kelas 2 SD memang sebaiknya banyak beraktivitas dengan benda konkret atau benda yang nyata yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ratusan, yang mana media pembelajaran tersebut dekat dengan peserta didik atau biasa ditemui oleh peserta didik di dalam kesehariannya. Hal tersebut juga sesuai dengan gaya berpikir mereka yang tentu saja masih berada pada tahap operasional konkret. Mengapa memilih desain media pembelajaran tersebut? Desain papan jurang atau papan penjumlahan dan pengurangan, saya menggunakan bahan-bahan yang relatif murah dan mudah untuk ditemui di sekitar kita. Bahan yang saya gunakan yaitu ada styrofoam, buffalo dengan 4 warna, tusuk sate, dan beberapa gambar animasi yang saya edit melalui Canva, kemudian di-print. Desain ini memudahkan siswa untuk lebih memahami bagaimana konsep dari penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Desain ini memudahkan peserta didik untuk lebih memahami bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan karena penggunaannya yang sangat mudah. Cara pengembangan atau model pengembangan yang saya gunakan yaitu model pengembangan ADI. Yang pertama ada tahap analisis, analyze. Di sini saya menganalisis bagaimana karakteristik peserta didik yang dimana gaya berpikir mereka yang masih berada pada tahap operasional konkret, yang berarti mereka ini masih membutuhkan benda konkret atau benda nyata untuk memahami suatu konsep. Kemudian saya juga menganalisis bagaimana permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Permasalahan tersebut yakni kurangnya pemahaman mereka pada suatu konsep penjumlahan dan pengurangan, terutama pada bilangan ratusan. Kemudian yang kedua ada desain. Pada tahap ini saya membuat desain yang sesuai dengan permasalahan dan karakteristik yang
telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Kemudian, yang ketiga ada development atau pengembangan. Pada tahap ini, saya merealisasikan rancangan atau desain yang telah dibuat sebelumnya menjadi sebuah produk yang siap untuk digunakan dan diterapkan langsung pada peserta didik ketika berada di kelas dan pada proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada implementation atau penerapan. Sebelum melakukan penerapan atau uji coba langsung pada peserta didik, dilakukan uji validasi ahli media yang dilakukan oleh Ibu Damayanti SPD selaku wali kelas 2B. Setelah uji validasi ahli media telah selesai, saya langsung mengimplementasikannya pada peserta didik kelas 2B dengan 2 kali percobaan. Uji coba yang pertama saya lakukan dengan 3 peserta didik, kemudian yang kedua, uji coba kedua saya lakukan dengan 28 siswa. Kemudian untuk tahap yang terakhir ada evaluasi. Dari tahap uji coba sebelumnya akan diperoleh penilaian dan hasil dari guru serta peserta didik. Hasil analisis, evaluasi, dan respon peserta didik ini digunakan sebagai acuan perlu atau tidak pada revisi media tahap akhir. Uji validasi ahli media telah saya lakukan kepada salah satu guru di SDN Banyu Urip 2, yaitu Ibu Damayanti SPD selaku wali kelas 2B. Menurut Bu Yanti, untuk media yang telah saya buat, kira-kira sudah layak atau tidak untuk dijadikan media? Untuk efisiensi medianya itu bagus, mudah digunakan, mudah disimpan, pemakaian juga tidak memerlukan perlakuan yang khusus. Terus untuk keakuratan media, desain warna papannya sudah bagus, penggunaan bahasanya juga tadi saya lihat juga sudah bagus, pemakaian hurufnya juga bagus. Terus untuk estetika, nah untuk estetika ini untuk yang antara pecahan yang mengenai ratusan, puluhan, sama satuan, itu kalau bisa itu dibedakan warnanya. Jadi misalnya nanti terakhirnya itu jadi ini ratusan, ini puluhan, ini satuan, jadi anak-anak itu biar tidak bingung gitu ya. Tadi sudah bagus, anak-anak sudah sangat senang dengan media hari ini. Terima kasih, Bu. Bagaimana proses uji coba media pembelajaran? Uji coba media pembelajaran yang telah saya lakukan melalui 2 kali percobaan. Uji coba yang pertama saya lakukan dengan 3 peserta didik dan uji coba kedua dengan 28 peserta didik. Pada uji coba yang pertama, peserta didik masih terlihat bingung untuk menggunakan papan jurang yang telah saya buat. Namun, ketika saya menjelaskannya kembali, mereka langsung mengerti dan antusias ketika saya memberikan beberapa soal. Kemudian, untuk uji coba kedua dengan 28 peserta didik, mereka juga antusias ketika mencoba mengerjakan beberapa soal yang saya berikan. Kemudian hasil akhir yang didapat yakni media pembelajaran yang saya buat mampu memberikan pemahaman yang baik dan jelas serta memudahkan peserta didik dalam mengerjakan beberapa soal yang saya berikan terkait dengan materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan ratusan. Sekarang kalian jelasin dulu caranya kayak gimana. Nanti kalian ada beberapa soal, kalian taruh di sini. Nah, yang ratusan kalian letakin di sini, masukin stick-sticknya, masukin beberapa sticknya sesuai dengan soal. Kalian tempatin di ratusan, puluhan, dan satuan. Misal contoh ya. Contohnya misalkan 132 dikurangi 12.
14. Kalian ambil yang ratusan, angkanya berapa? 1. Kalian ambil sticknya 1, taruh di ratusan. Kemudian yang puluhan ada berapa? 3. Ada 3, kalian ambil sticknya 3, taruh di puluhan. Yang satuan berapa? 2. Yang satuan 2 kalian ambil 2. Kemudian dikurangi berapa? 1. Kalian menguranginya dari yang satuan dulu, yang dari belakang. Dikurangi 1. Kalian ambil 1, pegang. Sisanya kalian taruh di bawah. Kemudian untuk yang puluhan dikurangi berapa? 1. Kalian ambil 1, taruh di sini. Sisanya kalian bawa ke bawah. Kalian taruh ke bawah. Yang ratusan dikurangi berapa? Nggak ada kan? Langsung turun. Berarti hasilnya berapa? 20. Udah ngerti? Sekarang coba satu orang ya. Elvina. Sekarang coba kerjakan 157 dikurangi 43. Yang ratusan berapa? 1. Yang puluhan 2. Dikurangi 43 dari yang paling belakang. Dikurangi 3, ambil 3. Sisanya di bawah. Terus berarti hasilnya berapa? 157 dikurangi 43 berapa? 100. Ini 104. Sudah ngerti? Lagi ya. Sekarang coba penjumlahan. Ini penjumlahan ya, dilihat ya. 220.000. Yang ratusan berapa? 2. Karena ini penjumlahan, yang bawah ini jumlahnya berapa? Yang 2, 20 puluhan. Nah, sekarang hasilnya 1 tambah 3 diambil. Jadikan 1 taruh di sini. Ini hasilnya berapa? 200. Bagi ya, kita. Evaluasi yang saya dapatkan dari media pembelajaran yang telah saya buat, perlu adanya perbaikan pada stick yang digunakan ketika meletakkan di ratusan, puluhan, dan satuan. Itu dibedakan warnanya, tiap sticknya dibedakan, karena agar memudahkan peserta didik untuk membedakan antara penempatan yang ratusan, puluhan, dan juga satuan.